Hello，大家好，我的名字是Irfan Yazid Hong Si Fa Choi。Selamat tahun baru Imlek, selamat tahun baru China buat teman-teman yang sedang merayakan. Saya ucapkan selamat merayakan. Ya, karena saya sangat-sangat tertarik sekali dengan budaya Tionghoa, ya, budaya China gitu. Apalagi banyak banget penyanyi-penyanyi yang saya idolakan berasal dari negeri tirai bambu tersebut. Oke, dan ini background udah sangat mendukung sekali ya. Apalagi baju saya nih ya, wah udah jadi koko-koko nih. Nah, hari ini ya tanggal 10 Februari 2024 merupakan perayaan dari tahun baru Imlek teman-teman, atau disebut juga dengan Lunar New Year ya, diadopsi dari dialek Hokkien. Nah, kalau kita bicara tentang Imlek ya, Imlek itu mengandung arti penanggalan bulan, dibentuk dari gabungan kata im yang artinya bulan dan lek yang berarti penanggalan. Jadi bisa dibilang Imlek merupakan penanggalan bulan gitu ya. Nah, kalau kita mendengar kata Imlek, yang menarik adalah sebenarnya apa sih Imlek tahun 2024? Nah, untuk Imlek tahun 2024 ini menampilkan shio naga dengan unsur kayu ya. Informasi ini diperoleh dari sumber Cina Highlights. Tahun naga kayu itu dimulai pada 10 Februari 2024 dan berakhir pada 29 Januari 2025. Nah, bicara tentang shio ya, shio naga kayu pada tahun 2024 ini memiliki arti yang dipengaruhi oleh gabungan dari simbol-simbol shio dan unsur kayu dalam astrologi Tionghoa ya. Nah, berikut ini adalah interpretasinya secara umum ya. Kalau kita bicara tentang shio naga, berarti dalam budaya Tionghoa itu sering dianggap sebagai makhluk mitos yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan. Shio naga sering dikaitkan dengan keberanian, kepemimpinan, dan keberuntungan. Ya, sedangkan kalau kita bicara tentang unsur kayunya, dalam astrologi Tionghoa, unsur kayu itu melambangkan pertumbuhan, kehidupan, dan juga inovasi. Kayu juga dikaitkan dengan sifat-sifat seperti fleksibilitas dan kreativitas. Jadi, kombinasi antara shio naga dengan unsur kayu pada tahun 2024 ini menunjukkan bahwa akan diprediksi dengan penuh keberanian, pertumbuhan, dan juga inovasi ya. Dan untuk orang yang lahir dalam tahun ini mungkin diberkahi dengan sifat-sifat kepemimpinan, kemampuan untuk beradaptasi, dan keberuntungan dalam usaha mereka ya. Nah, kalau teman-teman notice ya, untuk Imlek dan juga perayaan Tahun Baru Cina itu erat kaitannya dengan warna merah gitu ya. Sebenarnya apa arti dan makna warna merah tersebut ya? Rupanya kalau kita bicara tentang warna merah ya, itu melambangkan tentang keberuntungan dan juga kesejahteraan gitu ya, itu salah satunya. Terus ada juga katanya warna merah ini merupakan warna yang diyakini dapat mengusir roh jahat. Dan warna merah juga bisa didefinisikan sebagai warna yang semangat dan penuh kemeriahan. Selain itu juga bisa kita artikan sebagai keseimbangan energi juga. Dan saya rasa semua orang juga setuju bahwa warna merah ini melambangkan tentang keberanian ya, dan juga tentang ketangguhan gitu. Maka dari itu ya, perayaan Imlek itu erat banget kaitannya dengan warna merah ya. Oke, warna merah dengan aksen warna emas gitu ya, karena emas itu melambangkan tentang kemewahan dan juga keindahan gitu. Wah, luar biasa. Oke, untuk memeriahkan ya tahun baru Imlek, saya akan merilis sebuah mini album ya, karena isinya ada beberapa lagu yang berhubungan tentang musik atau alunan yang bersinggungan dengan negara China. Dan mini albumnya bertajuk Jufu ya, ini merupakan covernya. Oke, tidak lepas dari warna merah ya, merah emas dan juga putih yang melambangkan kesucian gitu ya. Oke, seperti baju saya ya, merah, terus ada putih ya sebagai kesuciannya. Nah, Zufu ini merupakan dari bahasa Tionghoa, bahasa China, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah keberkahan gitu ya, keberkahan. Kenapa keberkahan? Oke, saya akan bahas ya, saya akan kupas isi di dalam mini albumnya. Ada terdapat 5 buah lagu ya. Dan kenapa mini album ini nuansanya sangat-sangat Imlek sekali gitu ya.
nuansanya sangat-sangat tahun baru China sekali gitu. Jadi memang dari dulu teman-teman ya, saya itu sangat suka banget mengamati musik ya dari berbagai negara, dan saya juga suka banget mengamati berbagai genre musik yang ada di seluruh dunia, terutama musik tradisional dari China gitu ya. Ada beberapa penyanyi yang saya suka banget seperti Nemui, Chai Chou ya, dan banyak lagi penyanyi terkenal di China yang saya rasa sentuhan dari musik mereka, lagu-lagu mereka itu yang sangat-sangat khas, menyentuh gitu ya. Jadi setelah saya amati dan resapi ya aliran tradisional Cina ini, ternyata membuat saya pribadi ya menjadi rileks dan nyaman ya. Jadi dari berbagai banyak genre di dunia ini, entah kenapa musik tradisional Cina itu dapat menyentuh perasaan gitu, tapi dari sisi yang berbeda gitu ya. Maka dari itu, experience ini saya pengen menggali dan saya pengen juga bikin ya sesuatu hal yang saya rasakan. Semoga orang lain juga bisa merasakan apa yang saya rasa gitu ya, disentuh dengan rasa yang berbeda gitu. Nah, dari mini album bertajuk Zufu ini, saya kumpulkan 5 buah lagu yang alirannya adalah tradisional China. Wah, sangat-sangat khas sekali saya rasa ya untuk musik tradisional Cina. Petikannya gitu ya, suara sulingnya, ya pokoknya rasanya nuansa seperti di desa banget. Dan itu adalah suatu experience yang saya bilang tadi sangat-sangat dapat menyentuh perasaan ya dalam konteks tertentu gitu ya, dalam konteks tertentu. 5 lagu ini ya, ada 1 lagu baru yang diikuti 4 lagu lama yang memang saya rancang alirannya adalah tradisional Cina. Jadi ada 5 lagu dan 1 lagu baru diikuti 4 lagu lama yang memang setipe gitu. Tipenya adalah musik tradisional Cina yang mana saya gabungkan semua di satu mini album ini yang bernama Jufu gitu ya. Nah, saya akan bahas satu persatu lagunya. Dari lagu yang pertama ya, judulnya adalah Lukisan Kanvas. Ini merupakan lagu baru teman-teman ya, lagu baru yang mana ini merupakan salah satu lagu untuk menjadi pengantar di album tahun 2024 saya yang baru ini yang tajuknya adalah Unjuk Rasa. Sekarang album tersebut masih belum rilis, tapi teman-teman sudah bisa menikmati salah satu lagunya di dalam mini album ini ya, judulnya adalah Lukisan Kanvas. Memori usang kembali datang ke ruang ingatan, mengetuk yang mengajak bernostalgia. Lagu ini saya sangat suka sekali ya, dan sangat enjoy sekali menulisnya. Kenapa saya bilang enjoy? Karena saya mendesain lagu ini seolah-olah saya sedang menjadi seorang penyanyi berkebangsaan China gitu. Jadi saya juga menulis liriknya sepuitis mungkin ya. Dari judulnya juga Lukisan Kanvas, itu cerita tentang apa sih gitu ya. Tapi begitulah ya, saya maknai lagu-lagu asal negeri tirai bambu itu juga sangat filosofis gitu. Lalu saya coba adaptasi ya, bagaimana kalau saya bikin lagu yang mirip banget sama nuansanya di China. Terciptalah lagu yang judulnya adalah Lukisan Kanvas ya. Di sini juga menariknya saya tambahkan lirik yang berbahasa Mandarin di sini. Selain dari liriknya yang seorang pencipta yaitu saya berusaha sepuitis mungkin, juga kekuatan dari lagu ini adalah nuansanya ya. Saya berusaha bagaimana nuansanya bisa mengantarkan para pendengar bahwa lagu ini adalah genrenya tradisional China gitu ya. Semoga sampai gitu ya pesannya. Ya, kita masuk ke track kedua ya, lagu kedua judulnya adalah Semoga Aku Cepat Pulang. Nah, lagu ini merupakan lagu di album kelima saya yang tajuknya adalah Pola Rasa, rilis pada tahun 2023. Sebenarnya lagu ini juga lagu baru teman-teman ya, tapi saya masukkan ke sini karena memang niatnya saya pengen mengumpulkan genre yang sama. Nah, lagu Semoga Aku Cepat Pulang ini bisa dibilang merupakan lagu tercair yang pernah saya bikin ya, sebelum dari lagu yang pertama tadi ya, Lukisan Kanvas. Dan pada saat saya memperdengarkan ke teman saya waktu itu, tanggapannya juga, wah ini nuansanya seperti sedang duduk di Beijing gitu ya. Saya sangat senang sekali, akhirnya saya berhasil gitu ya, saya berhasil menggambarkan bahwa memang niatannya lagu ini
nuansanya lebih menyentuh ke suatu sisi perasaan dan genrenya adalah tradisional Cina gitu. Saya rasa ini waktu itu ya, karena sudah tahun 2023 ya, waktu itu saya sudah cukup mempelajari tentang aksen musik ya, penataan instrumen, bagaimana caranya bisa membuat bahwa musik ini terinspirasi dari musik asal China. Sekarang kita masuk ke 3 ya. Kita masuk ke track 3. Judulnya adalah Apa Kabar. Ada sedikit kesamaan antara track kedua tadi sama track ketiga ini. Samanya adalah dua lagu ini bercerita tentang perasaan kangen gitu ya. Perasaan kangen bisa dipakai juga untuk pasangannya LDR atau bisa juga dipakai untuk seseorang yang kekasihnya jauh gitu. Bisa dari ayah ke anaknya gitu ya, atau dari istri ke suaminya gitu, atau ya universal aja gitu. Nah, entah kenapa saya bikin lagu yang mengambil tema tentang rindu, karena saya rasa entah kenapa ya, untuk genre yang seperti ini entah kenapa rasanya selain bikin relax juga kayak cocok gitu untuk orang yang lagi rindu gitu ya. Maka dari itu Apa Kabar saya buat seseorang ya yang sedang merantau, rindu kepada pasangannya, kepada kekasihnya, tapi dibalut dengan genre tradisional Cina. Terus track keempat judulnya ada Keluarga ya. Ini masuk ke album kedua saya ya, Explore Rasa tahun 2021 ya. Di sini saya berusaha sekali ya waktu itu untuk membuat nuansanya menjadi nuansa tradisional Cina. Padahal ya di situ saya cuma menggunakan instrumental satu aja instrumental kalau salah, gitar ya. Jadi bagaimana gitar ini bisa cosplay gitu menjadi alat petik tradisional Cina. Jadi saya akui bahwa waktu itu belum ada alat atau instrumen yang memadai, tapi pesannya tetap sama ya. Pesan tetap sama bahwa di track keempat ini yang berjudul Keluarga, konsepnya adalah atau genrenya adalah tradisional Cina gitu. Dan kita masuk ke track yang kelima, yang terakhir ya, yaitu Mimpi Seorang Ayah, Special Mix ya. Special Mix ini duet antara saya dan almarhum ayah saya waktu itu, dan beliau juga yang minta untuk gimana kalau begini kita bikin duet gitu ya. Karena kekuatan lagu ini luar biasa sekali ya, selain liriknya, maknanya, dan entah kenapa ya ayah saya waktu itu pengen banget duet lagu ini karena menurut dia lagu ini unik gitu ya. Dia belum pernah mendengar nada-nada, belum pernah mendengar melodi seperti ini gitu ya. Oh oke. Berarti memang tradisional Cina ini masih sangat asing di telinga orang Indonesia gitu ya, terutama di lingkungan keluarga saya gitu ya, masih asing gitu dibanding musik-musik genre lain gitu, dangdut ya, terus koplo, pop apalagi gitu ya, balad apalagi gitu. Jadi saya rasa ini memantik ayah saya waktu itu, ini lagu unik banget, ayo kita dulu gitu kan. Selain maknanya juga bagus katanya, tapi juga genrenya unik. Nah, maka dari itu saya kembali melanjutkan project ini ya, Zufu, sebuah mini album yang berisi 5 track lagu yang nuansanya adalah tradisional Cina. Dan pada hari ini ya, 10 Februari 2024 bertepatan dengan tahun baru China, tahun baru Imlek, Lunar New Year ya, saya merilis mini album yang nuansanya adalah tradisional Cina. Harapannya ya, semoga teman-teman bisa merasakan ya apa yang saya rasakan ketika takjubnya, ketika nyamannya, ketika terhanyutnya mendengarkan lagu-lagu China ya. Banyak banget lagu-lagu China yang terkenal ya. Salah satu ada yang lucu gitu ya, lagu Jawa gitu ya. Liriknya adalah lirik Jawa tapi dibawakan dialek atau nuansa China gitu ya di videonya. Mungkin orang lain ya yang awam tidak sadar kalau itu bahasa Jawa gitu ya. Tapi enak aja gitu ya, enak aja di kuping gitu. Ternyata tradisional Cina itu bisa membawa para pendengarnya menjadi rileks ya, dan menjadi nyaman gitu. Hal itu yang pengen saya tuangkan di sebuah lagu yang ada di dalam mini album Zufu ini. Semoga perasaan bisa tersampaikan, dan saya buat ini atas kecintaan saya terhadap budaya, musik ya, kesenian dari China. Dan saya bilang tadi banyak banget kiblat saya ya, penyanyi-penyanyi
yang ada di China gitu. Jadi saya buat ini atas kecintaan saya terhadap budaya China, atas kesukaan saya terhadap budaya China. Maka dari itu saya pengen menumpahkan rasa cinta saya dengan sebuah kreasi yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang mendengarkannya. Itu aja dari saya, Irfan Yazid. Terima kasih telah menonton. Share. Melukiskan taman yang indah, menghanyutkan tawa dan kerinduan di satu wadah, kini merambah, menciptakan kehangatan beratus warna